Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang musim dividen jumbo tiba. IHSG lanjut rally bisa. Nah, video ini saya buat di Maret 2024. Pada saat video saya buat, Pilpres yang berlangsung satu putaran dan efeknya positif ke pasar modal sudah lewat gitu loh. Memang pada waktu itu membuat IHSG meningkat, setelahnya juga masih meningkat gitu ya. Tapi belakangan lebih banyak mendatar seperti ini. Nah, setelah Pilpres selesai, laporan keuangan publish, yang berikutnya ini musim dividen. Nah, pertanyaannya, musim dividen ini bisa nggak mengangkat IHSG? Nah, kalau kita berbicara tata kelola perusahaan, urutan ketika suatu perusahaan ingin membagikan dividen itu pertama-tama publikasi dulu laporan keuangannya. Jadi biasanya publikasi laporan keuangan itu batasnya April 2024, tergantung sektornya, tergantung efisiensi perusahaannya. Perbankan bahkan Januari sudah ada yang keluar. Nah, kalau misalnya non perbankan itu kan audit untuk apa namanya aset-aset yang fisik nggak segampang itu. Belum tanah, belum apa yang letaknya bisa jauh segala macam. Jadi untuk yang non perbankan umumnya memang baru Maret dan bulan April. Apalagi Maret ini liburnya banyak. Nanti bulan April juga liburnya banyak nih. Jadi bisa saja laporan keuangan ini mundur sampai dengan pertengahan hingga akhir April. Nah, setelah laporan keuangan selesai, selanjutnya perusahaan akan mengumumkan, akan menyelenggarakan RUPST, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Yang di sini ada contoh, beberapa bank sudah mengumumkan RUPST di bulan Maret. Nah, agenda RUPST itu biasanya yang pertama adalah laporan laporan dan pertanggungjawaban direksi dan komisaris untuk kinerja tahun sebelumnya. Nah, pada saat itu termasuk juga dengan laporan-laporan hasil keuangannya juga kayak seperti serah terima lah kepada pemegang saham. Kinerja tahun lalu seperti itu, kegiatannya seperti ini. Nah, kira-kira apakah bisa diterima apa tidak? Nah, setelah eh, agenda pertama selesai, agenda kedua biasanya adalah tentang rencana penggunaan laba. Jadi kan kalau perusahaan ada keuntungan, nah keuntungannya diputuskan apakah mau dimasukkan sebagai saldo laba ditahan atau dibagikan. Nah, kalau dibagikan inilah yang disebut dengan dividen. Nah, selain itu juga ada agenda-agenda lain ya, misalnya penunjukan auditor, kalau ada pergantian direksi komisaris, kemudian penetapan remunerasi direksi komisaris, dan juga agenda-agenda lainnya. Tapi yang memang umum, yang orang tunggu, itu yang nomor dua. Ada laba atau tidak, mau dibagiin berapa, seperti itu. Nah, kalau misalnya labanya 100, dia mau bagikan 30, maka dividen payout ratio atau laba dibagi dengan laba bersih 30%. Nah, eh, dividen yang dibagikan itu dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar disebut dengan dividen per share. Nah, eh, jadi pada saat rapat biasanya tidak diumumkan dividen per share-nya berapa, tapi lebih kepada misalnya labanya 100 miliar, mau dibagikan 60%, 60 miliar. Nah, per share-nya berapa, nanti baru orang hitung-hitung sendiri. Nah, kemudian ketika diumumkan, itu tanggal-tanggalnya juga belum keluar. Jadi cuma perusahaan memutuskan mau bagi laba sekian, titik gitu. Nah, tanggal-tanggalnya itu rapatnya menyusul lagi. Nah, RUPST ini setelah selesai, itu selanjutnya dilaporkan ke bursa. Nah, ada kadang-kadang wartawan gitu ya, datang ke RUPS, dia dengar, langsung dia masukkan ke media online, langsung orang tahu. Ada juga yang mungkin emiten kan ada 800, mungkin 900. Bisa saja RUPS-nya bersamaan gitu kan. Wartawan dia punya tenaga nggak cukup karena jumlah orangnya terbatas. Jadi mereka mengandalkan laporan yang dipublikasikan perusahaan ke bursa. Nah, kalau mereka kutip laporan seperti itu, biasanya bisa terlambat beberapa hari. Belum lagi kalau yang bagi banyak,
mungkin yang nama-nama besar yang diutamakan, sehingga emiten-emiten yang namanya tidak seterkenal emiten besar, kadang-kadang bahkan nggak ada di media beritanya. Bisanya cuma baca di apa namanya, baca di website bursa. Cuma sekarang canggih sih, banyak aplikasi saham sudah eh, mungkin bisa ada kerjasama dengan media atau tarik sistem dari bursa, pemberitahuan dividennya lebih cepat. Nah, eh, setelah RUPST beberapa hari ya, memang nggak pasti sih, tapi kadang-kadang dalam 1-2 hari itu nanti perusahaan akan mengumumkan. Kemarin bilang mau bagi dividen 60 miliar. Per sahamnya berapa, cum date-nya berapa, ex date-nya berapa, recording date-nya, sorry, cum date, ex date, recording date, dan payment date kapan. Dari 4 tanggal ini, itu yang paling penting atau paling berdampak bagi investor itu adalah cum date dan payment date. Nah, cum date itu artinya kalau misalnya dia bilang 15 Maret 2024, saham ini kalau saya beli until sampai dengan 15 Maret, berhak atas dividen. Anda mau beli pas tanggal 15, setahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, pokoknya tanggal 15 punya, itu dapat. Pak, saya sudah punya 10 tahun, Pak, tapi tanggal 14 saya jual, Pak. Ya, nggak dapat. Gitu. Jadi, cum date itu adalah tanggal di mana investor berhak atas dividen kapanpun holding periodnya. Seperti itu. Nah, ex date itu 1 hari setelah cum date. Jadi itu kayak cut off time. Sudah di cut, kamu beli, dia bilang bagi tanggal 15. Kamu beli tanggal 16, sudah ex date. Itu sudah bukan, itu sudah tidak ada hak atas dividen lagi. Nah, recording date, kalau kita lihat ya, kayak BRI. Kalau saya nggak salah, pemegang sahamnya sudah 400-500 ribu orang. Kan harus dicatat tuh, ya siapa aja yang terima dividen nilainya berapa. Nah, recording date itu biasanya cukup lama. Kalau dia lama tuh tergantung jumlah investornya, kan harus diverifikasi dulu, dicek segala macam. Nah, baru payment date, uangnya masuk ke rekening. Nah, dari 4 tanggal ini, cum dan payment adalah tanggal yang paling penting. Gitu. Nah, secara perpajakan, misalnya, Pak, cum date-nya eh, 15 Desember, Pak. Payment date-nya 10 Januari. Itu jadi masuk penghasilan tahun berikutnya. Jadi patokannya adalah payment kalau dari sisi pajak. Kalau dari sisi reksadana, misalnya reksadana beli saham Bank BRI, itu tanggal apa namanya? Tanggal eh, pengakuan terima dividennya itu di ex-date. Jadi pada saat ex-date itu reksadana sudah mengakui adanya dividen, walaupun pendapatannya baru akan diterima tanggal sekian. Nah, itu kalau untuk institusi seperti itu. Eh, nah, kalau dividen yield-nya tinggi, biasanya investor akan memburu saham tersebut. Kenapa? Karena ya ibaratnya sudah garansi return sekian persen. Jadi menjelang tanggal tersebut, itu biasanya investor akan memburu saham itu. Eh, Kalau mau cek cum date, payment date, ex date itu kayak Bapak Ibu bisa ke RTI. Nah, ini contoh RTI ya. Misalnya kita ke Bank BRI gitu. Anda scroll ke key statistik. Nah, di sini ada ex date dan pay date gitu ya. Ya, kalau dia nggak tuliskan cum date, kita patokannya 1 hari setelah sebelum ex date saja. Jadi ex date-nya 14 Maret, berarti kalau saya mau punya saham Bank BR, saya mau dapat dividennya BRI, saya mesti beli 1 hari sebelum ini. Nah, saya terima duitnya tanggal 28 Maret. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, berapa persen dividen itu dikategorikan tinggi? Uh, Dividen yield itu dikategorikan di tinggi atau rendah, tidak ada aturan tertulisnya. Tapi secara secara apa namanya? Secara psikologis, kalau bisa di atas 4%, itu menarik. Kenapa? Karena saat ini deposito di bank besar nggak nyampe 4%. Jadi kalau kamu beli saham ini, kayak kamu sudah garantit deposito 4%. Habis itu kan bisa turun, Pak. Itu urusan nanti. Kalau buat institusi, 4% realized profit itu sudah satu good numbers. Seperti itu. Apalagi sekarang pajaknya gratis. Kalau badan beli saham dapat dividen itu pajaknya gratis. Kalau perorangan beli saham dapat dividen, pajaknya gratis kalau reinvestasi 3 tahun. Kalau tidak kena 10%. Ya 10% lebih kecil daripada
eh, sorry, eh, 10% lebih kecil daripada deposito yang 20%. Nah, berapa perkiraan dividen yield di 2024? Ini ada publikasi dari Kontan, tapi ini sudah data yang cukup lama ya, karena saya bikin ini Februari. Ya, paling gampang kita hitung aja dari sini. Misalnya contoh, BBRI dia mau bagi dividen 235. Nah, 235 kalau misalnya kita pakai kalkulator ya. Eh, kalkulator, kalkulator. Nah, kalkulator 235 dibagi harga saham 6125. Sorry. Bagi 6125. Nah, itu 3,8%. Eh, tapi kan ini harga sudah lewat nih. Saya rekamnya kan sudah bulan Maret lewat. Kalau kita lihat misalnya, dia kan kemarin bagi dividen cut off date-nya tanggal 14. Kira-kira di sini kan. Nah, kalau misalnya pas 6.000, berarti lebih dari 4%. Nah, kalau pas di sini ya mungkin lebih dari 4% juga. Kan kita menghitung berdasarkan, oh ya, harga segini ya. Nah, harga segini kira-kira ya dapat 3,8. Kalau misalnya pas Anda dapat harga lebih rendah karena belinya di sini, dapatnya mungkin bisa 5-6%. Karena kalau contoh waktu dia Februari jatuh di 5425, ya, 5425 kalau kita pakai kalkulator, eh, mana kalkulatornya tadi? Nah, 235, 235 bagi waktu dia crash, 5425, 5425, ya kita kalikan 100. Nah, itu 4,3% gitu. Ya, kita hitung sekali lagi ya. 235 dibagi sama harga terendah waktu itu 5425 bagi 5425. Ya, 4,3%. Jadi tergantung. Kalau saya belinya 3 tahun yang lalu waktu harganya 3.500, hampir 10% Bapak Ibu. Nah, dividen yield yang tinggi itu akan menjadi sentimen positif bagi investor, terutama institusi, untuk memburu karena buat mereka realize profit itu penting. Nah, kalau dari sekian banyak saham yang ada di bursa, menurut saya dalam konteks bisa mengangkat harga sahamnya itu harus lihat yang 4 bank besar. Nah, kalau buat institusi itu adalah dividen yield-nya. Buat investor perorangan momentumnya. Karena orang mau ngejar dapat 4% itu harganya naik. Nah, kalau misalnya saya beli sebelum itu, harganya juga berpeluang naik. Nah, kalau 4 bank besar itu naik, IHSG juga naik. Berdasarkan estimasi dari Kontan, itu kira-kira dividennya sekian. Nah, kalau kita bagi dengan harga pada tanggal 22 Februari, ya, karena saya bikin materi ini 22 Februari, eh, estimasinya kira-kira sekian. Ya. Selain Bank BCA, itu semuanya di atas 4%. Tapi hati-hati, bank itu sekarang saking besarnya dividennya, dia bagi 2 kali. Ada dividen interim dan dividen final. Nah, BRI sudah pernah bagi interim 84 di awal 2024. Ini. Jadi kalau lihat datanya bisa di sini. Ya. BRI dia sudah pernah bagi dividen interim di sini. Nah, kalau 1 tahun 2 kali bagi, itu berarti sebagian laba sudah dibagikan dulu, tapi karena laporan keuangannya belum yang full year, sisanya baru dibagikan. Ya. Nah, kalau dia bilang dividen totalnya sekian, mesti cek dulu kemarin sudah bagi berapa, tinggal dikurangin. Karena kalau kita lihat berita, mungkin angkanya bukan bukan 235, angkanya itu 338. Nah, dikurangi sama apa yang sudah dibagikan 84, sisanya jadi sekian gitu. Nah, em, kalau dividennya di atas 4%, maka ada peluang harga sahamnya masih mengalami rally. Tapi kalau dividennya di bawah 2%, di bawah 4%, menurut saya marketnya indifference begitu. Nah,
angka 4% itu juga menurut saya punya satu level psikologis yang bagus. Jadi misalkan saya lihat saham blue chip seperti BRI, kan kalau setelah bagi dividen, besoknya itu harga saham turun sebesar dividennya. Nah, jadi kalau misalnya BRI bagi dividen 235, maka besoknya kira-kira harganya juga turun 235. Entah kenapa begitu, tapi memang biasanya orang jual di 235. Nah, pada saat besok harganya turun sebesar 235, itu dilihat berapa persen? Kalau misalnya angkanya 45%, saya membayangkan ya, kalau saham seperti BRI koreksi 4-5%, itu sudah pasti akan ada dana besar yang mau masuk gitu. Kapan lagi kan tunggu saham blue chip seperti BRI turun sampai 3-4%. Nah, itu juga menjadi momentum sehingga kalau misalnya orang lihat harganya turun banyak dan orang kejar, bisa saja turunnya nggak sampai dengan persentase dividennya, malah mungkin setelah itu akan agak rebound gitu, karena orang memanfaatkan momentum itu. Nah, jadi menurut saya kalau perusahaan dia punya dividen gede, besoknya dia turun, karena turunnya terlalu besar, itu juga orang akan berani beli di harga bawah. Nah, itu juga menjadi suatu sentimen positif lagi. Nah, kalau 4 bank kan sekarang sudah keluar ya, tinggal BCA sih. BRI, BRI, Mandiri sudah. BCA itu dividennya tanggalnya ya. Tanggalnya dia akan ex date-nya 25 Maret, artinya 24 Maret itu yang terakhir. Pay date-nya bulan April. Kalau yang BUMN itu kan semua bulan Maret. Tapi ya tadi itu, 227 kalau dibagi sama 10.000 cuma 2%. Menurut saya bukan level yang menarik. Dan kalau saham Bank BCA turun 2%, apakah orang akan berani beli di bawah? Belum tentu juga. Turun 5%, banyak yang mengantri gitu. Nah, jadi eh, apakah kalau dividennya terlalu kecil gitu ya, mungkin tidak terlalu menarik. Maksudnya dalam konteks akan membuat harga sahamnya naik atau harga sahamnya diburu setelah jatuh. Nah, kembali ke materi. Nah, bagaimana dengan yang selain 4 bank itu? Ya, kan ada Telkom, Telkom kan juga besar. Kemudian ada batu bara, kemudian ada consumer goods dan lain-lain. Nah, dividen-dividen yang dibagikan di luar 4 bank besar itu secara item per item mungkin bisa mengangkat harga sahamnya kalau dia punya dividen yield di atas 4%. Tapi apakah kalau dividen yieldnya di atas 4% terus serta-merta IHSG akan rally? Sulit Bapak Ibu. Kenapa? Karena 4 bank ini bobotnya kalau di IHSG sekitar mungkin 30-35%. Eh, Kalau bobotnya di LQ45 sama IDX30 dan Seri Kehati bisa 40-50%. Nah, jadi eh, 4 bank ini sudah setengahnya saham liquid. Sisa-sisanya itu mau ngangkat IHSG nggak kuat. Jadi kalau dia rally tinggi, nggak bikin indeks naik banyak. Kalau dia jatuh juga nggak bikin indeks turun banyak gitu. Jadi kalau dalam konteks IHSG masih ke perbankan. Nah, kalau di luar perbankan, mungkin item per item sahamnya bisa. Jadi kalau reksadana somehow bisa lebih bagus dari indeks, stock picking mereka mungkin bagus. Seperti itu. Nah, setelah sentimen Pilpres satu putaran berlalu, dividen jumbo ini yang akan melanjutkan. Ya, tapi dividen jumbo ini ya 4 bank besar itu. Kalau 4 bank besar sudah lewat, seharusnya juga sudah reda. Ya, jadi setelah bagi dividen, ex-date itu sudah business as usual. Nah, selanjutnya apakah bisa mengangkat IHSG lebih jauh lagi? Kembali ke sentimen secara umum. Apakah laporan keuangan 2024-nya bagus? Apakah sentimen dari luar dan dari dalam negeri juga bagus? Nah, kalau misalnya semuanya bagus, ya mudah-mudahan IHSG bisa naik, kinerja reksadana saham juga bisa ikut naik. Demikian dari saya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.